Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman. Yang terhormat Ibu Dr. Andes Panca Dewi Purwati SPD MMPD serta teman-teman yang berbahagia. Saya Iwa Pakumati sebagai moderator, Siti Wahyu sebagai presentator ke-1, Anif Makfiratul Afifah sebagai presentator kedua, Safira Puspaningsih sebagai presentator ketiga, Bella Rahma Erdina sebagai presentator keempat, Nur Fitriana Aziza sebagai presentator kelima, dan Putri Damar Timur sebagai presentator ke-6. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Penggunaan Paragraf dalam Penulisan Makalah yang Tepat. Mari kita simak penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator kita yang pertama kepada Siti Wahyu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya oleh Mbak Moderator. Jadi di sini pengertian paragraf menurut KBBI dan ahli. Pertama, berdasarkan KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis yang baru. Sedangkan pendapat pertama dari ahli yaitu Maimunah, paragraf diartikan sebagai gabungan beberapa kalimat yang menghasilkan unsur pada karangan panjang harus ada pada suatu paragraf. Dan menurut pandangan ahli yang kedua, Rohmadi dan Nasuca, paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan ide pokok sebagai pengendalinya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Siti Wahyu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kita yang kedua, yakni Anif Makfiratul Afifah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pengertian paragraf. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan dua gagasan. Paragraf juga merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Dalam sebuah karangan atau tulisan, paragraf mempunyai fungsi untuk memudahkan pengertian dan pemahaman. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Anif Makfiratul Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kita yang ketiga, yakni Safira Puspaningsih. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Syarat-syarat paragraf. Yang pertama itu ada kohesif atau kepaduan bentuk. Tiap satu alinea hanya mengandung satu gagasan pokok atau satu topik. Artinya, setiap paragraf hanya mengandung satu pokok pikiran atau satu gagasan. Setiap kalimat yang membentuk paragraf harus ditata secara baik dan cermat. Yang kedua, ada koheran atau kepaduan makna. Syarat yang kedua harus dipenuhi oleh sebuah alinea adalah koheran atau kepaduan, yakni adanya hubungan harmonis yang memperlihatkan kesatuan kebersamaan antara kalimat dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah alinea. Agar sebuah paragraf padu dan baik, harus ada pengaitan kalimat dalam paragraf yang ditulis meliputi penggantian, pengulangan, dan penghubungan antara kalimat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kelengkapan. Maksudnya lengkap apabila berisi kalimat-kalimat penjelasan yang cukup untuk menjelaskan kalimat topik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Safira Puspaningsih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kita yang ketiga, yang keempat, yakni Bella Rahma Erdina. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jenis-jenis alinea atau paragraf. 1. Paragraf deduksi. Paragraf deduksi selalu mempunyai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama yang terletak di awal paragraf. 2. Paragraf induksi. Paragraf induksi selalu mempunyai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. 3. Paragraf campuran. Paragraf campuran merupakan gabungan paragraf deduksi dan induksi, sehingga paragraf ini mempunyai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama yang terletak di awal dan akhir paragraf. Terima kasih. Terima kasih kepada Bella Rahma Erdina.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kita yang kelima, yakni Nur Fitriana Azizah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Selanjutnya jenis paragraf menurut isinya. Dibagi menjadi 4, yaitu paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, paragraf argumentasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian sedemikian rupa sehingga pembaca seolah-olah mengalami sendiri kejadian yang diceritakan itu. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah jenis paragraf yang menggambarkan sesuatu dengan jelas dan terperinci. Yang ketiga ada paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang memaparkan suatu hal atau objek. Yang keempat ada paragraf argumentasi, yaitu paragraf yang bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat dengan data atau fakta sebagai alasan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Fitriana Azizah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator kita yang terakhir, yakni Putri Damar Timur. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pengertian makalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yaitu dalam 2 pengertian, yakni tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan. Kedua, tulisan yang sering disusun untuk diterbitkan seperti karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah. Next. Ciri-ciri penulisan makalah yang baik. Yang pertama yaitu akurat dan menyeluruh. Kedua, memiliki sumber yang dipercaya. Ketiga yaitu seimbang. Keempat, dan tertata dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Putri Damar Timur atas penjelasannya. Selanjutnya, simpulan. Yang pertama, pada dasarnya, paragraf merupakan inti penuangan buah pemikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk gagasan. Yang kedua, fungsi dari paragraf adalah memudahkan pengertian pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan topik atau tema yang lain. Karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit pikiran atau ide pokok. Yang ketiga, syarat-syarat paragraf yaitu kohesif atau kepaduan bentuk dan koheran atau kepaduan makna. Yang keempat, jenis paragraf ada 3, yaitu dedukasi, induksi, dan campuran. Sedangkan jenis paragraf menurut sifat isinya ada 4, yaitu narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Dan yang terakhir, makalah merupakan karya ilmiah yang mana penulisannya harus berdasarkan kaidah yang tepat. Maka dari itu, penggunaan paragraf yang tepat sangat diperlukan dalam penulisan makalah. Selanjutnya saran. Kaidah penggunaan bahasa yang sangat penting agar bisa mendapatkan kalimat yang padu dan membuat pembaca nyaman saat membaca suatu karangan atau tulisan. Paragraf juga bermanfaat agar kita mudah memahami topik dan karangan atau tulisan. Paragraf juga bermanfaat agar kita mudah memahami topik dari karangan atau tulisan yang sedang kita baca. Jadi, saat kita membuat paragraf, maka perhatikan kaidah penggunaan yang baik dan benar, agar karangan atau tulisan yang sedang kita buat nyaman untuk dibaca. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.